Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fizar Elansyah. Aku dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan hasil dari UTS kuis sistem aku dari mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak yang aku buat dengan menggunakan Python ya. Dan di sini aku jalankan di aplikasi salah satu aplikasi Android yaitu KeyPython yang kebetulan saat ini aku sedang menjalankan KeyPython itu di dalam emulator Nox Player. Jadi teman-teman semua bisa dicoba ya di Android masing-masing. Nah, untuk visualnya kurang lebih seperti ini. Ada buat soal file baru ya, buat file baru, tambah soal baru, kemudian lihat daftar soal, mulai kuis juga bisa. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke isinya, aku akan memperlihatkan source code-nya terlebih dahulu ya. Ada berapa modul aja nih untuk buat quiz system kayak gini. Nah, di sini aku akan keluar dulu aja. Keluar, aku ketik klik enter, kemudian aku perlihatkan terlebih dahulu ada apa aja isinya. Nah, untuk isinya di sini ada 5 modul ya. Pertama ada add question, ada create question, kemudian ada main, quiz, dan read question. Nah, di salah satu modul ini, modul main merupakan ibaratnya seperti induk ya, induk untuk menjalankan seluruh modul ini. Jadi add question, create, quiz, dan read ini dijalankan melalui si main ini ya. Jadi dia tuh semacam aplikasi utamanya gitu. Nah, untuk isinya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk pilihannya ya, pilihan-pilihan yang sebelumnya yang ditampilkan tadi gitu. Aku berikan icon dengan menggunakan Windows titik. Jadi di sini bisa memunculkan icon-icon yang cukup menarik dan sangat bervariatif, bisa di scroll dan searching sangat banyak sekali. Nah, ini untuk mempercantik aja sih. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya ditampilkan, dia akan nampilin banyak pilihan ya, list gitu. Mau create, add question, read, atau quiz ya. Nah, cara kerjanya dia akan, misalkan kalau misalkan pencet create, maka dia akan menjalankan si perintah create question ya, yang Droid ini. Dan ini kebetulan juga ada juga di dalam create question ya, melalui import ini, jadi dia kebaca nih yang ini nih. Nah, setelah itu dia akan memanggil isinya gitu, akan menampilkan isinya gitu. Nah, selanjutnya ya begitu juga dengan yang ini juga sama saja seperti itu. Nah, untuk choice 4 ini ya tombol keluar barusan yang aku klik tadi, ya fungsinya untuk keluar aja untuk dari aplikasi ya. Nah, selanjutnya di sini aku akan menampilkan dari si create question terlebih dahulu. Nah, untuk create question di sini aku set folder path-nya di storage emulator 0 keypython script 3 UTS. Jadi setiap aku nambahin file soal soal baru, jadi dia akan masuk ke sini ya, nggak akan ke mana-mana. Seperti itu. Nah, sistemnya di sini cara kerjanya dia akan minta user untuk masukin nama filenya, dan di sini aku kasih penjelasan ya, aku perjelas di sini tanpa txt, jadi tanpa format txt. Jadi user bisa langsung kasih nama aja udah. Misalkan kayak ujian satu, enter, ya udah dia langsung ngeformat jadi si txt seperti itu. Nah, terus di sini di bawahnya juga ada dialog set positif dan negatif, yang dimana kalau misalkan result which tidak sama dengan positif, maka dia akan dibatalkan ya pembuatan soalnya, kemudian dismiss akan return ke main menu seperti itu. Tapi kalau misalkan langsung klik buat aja ya, dia set positif button, maka dia akan melewati suatu proses yang namanya pengecekan ya, pengecekan nama file ganda seperti itu. Ini supaya nggak ada file ganda aja sih. Nah, jadi dia akan ngecek terlebih dahulu ya seperti di file explorer aja. Kalau misalkan kita ngasih nama file yang kebetulan ada yang sama nih, maka dia akan nampilin notifikasi, wah ada yang sama nih, ini mau di replace atau gimana gitu kan. Nah, cuman di sini sistemnya dia akan ada notif, nama file itu udah dipakai, dan dia minta nama yang lain gitu. Kemudian akan di dismiss dan di return ya, seperti itu. Kemudian kalau emang nggak ada yang sama soalnya gitu, bukan soal sih, nama file ya. Kalau nama file nggak ada yang sama, maka dia akan langsung minta user untuk input soalnya, masukin soal, kemudian ada dialog set positif dan negatif juga, yang kalau batal ya dia akan return juga kayak sebelumnya. Kalau lanjut, maka dia akan diberikan
pilihan ya untuk menentukan pilihan gandanya gitu, isinya ada apa aja di A, B, C, D, E-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau udah diisi semua, maka dia akan diminta untuk memasukkan jawaban benernya yang mana nih? Ataukah apakah itu A, B, C, D, E seperti itu? Nah, kalau disimpan, maka dia akan langsung memformat file dan soal baru itu dan menyimpannya dalam bentuk format TXT ya, dan masuk ke folder path yang seperti di atas tadi, yang ini ya, sesuai dengan folder path ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini aku akan memperlihatkan untuk bagian add question-nya. Nah, untuk add question ini sama juga ada folder path-nya di storage bla 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 sampai UTS. Nah, cuman sistemnya di sini dia akan meng-scan terlebih dahulu ya files yang bertipe atau berformat TXT di sini. Dia akan mencari si TXT ini formatnya ya, apakah ada atau tidak gitu. Nah, kalau belum ada, maka dia akan muncul notifikasi belum ada file ini. Suruh buat dulu lewat create question seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan misalkan ada lebih dari satu gitu, ujian satu, ujian dua. Nah, maka dia akan diberi pilihan nih, mau nambahin soal barunya di file yang mana gitu, mau yang ujian satu atau dua. Nah, kalau misalkan di ujian satu, maka dia akan langsung ini ya, langsung masukin nomor soal, bukan nomor ya, tapi langsung masukin soalnya gitu. Nah, kalau untuk nomornya di sini dia sistemnya udah otomatis langsung nambahin ke ini ya, ke nomor soal yang baru gitu. Misalkan soal sebelumnya itu nomor satu, maka pada saat nambah soal baru dia udah otomatis ngelanjutin yang sebelumnya seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya juga sama aja ini untuk yang bagian sini ya, dia masukin soal, masukin pilihan gandanya juga, kemudian set jawaban yang benarnya seperti itu, dan kemudian dia akan langsung menyimpan ke ini ya, ke file soal yang kita pilih sebelumnya tadi yang mau ditambahin soal baru. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagian read. Jadi untuk read question ini dia sistemnya sama juga kayak si add question. Jadi dia sama juga ada folder path-nya. Dia bisa milih juga kalau belum ada file baru, misalkan bukan file baru, tapi kalau misalkan emang belum ada file gitu, dia nggak nemu si txt ini, maka dia akan langsung ya nampilin ini ya, nampilin ini. Tapi kalau emang ada ya bisa dipilih. Kalau udah dipilih, maka dia akan menampilkan seluruh isi konten si txt itu ya, seluruh soalnya. Seluruh soal akan ditampilkan lengkap dengan nomor, soal, kemudian jawabannya, jawaban benarnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini modul kuis ya. Jadi di sini untuk kuis di bagian sini Dev Parse Question di sini dia untuk memisahkan antara soal dan pilihan gandanya. Nah, kemudian di sini juga ada folder path-nya juga sama seperti sebelumnya untuk mencari si format txt-nya ya. Nah, untuk milih nih kita mau kuis di file soal yang mana seperti itu. Kalau belum ada ya belum ada, tapi kalau ada kita bisa pilih mau yang mana. Nah, kemudian nanti ketika sedang menjawab soal dan eh ngejawab nih misalkan ya. Kalau misalkan benar, maka dia akan muncul notifikasi benar. Kalau salah, maka dia akan muncul notif salah gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya misalkan udah ngisi semua kuisnya gitu, semua soalnya udah beres, maka di sini ada final score percentage. Jadi di sini dia akan menghitung seluruh uh, apa ya bahasanya ya, mentotal lah, mentotal hasilnya gitu dalam bentuk persen. Kemudian di sini ada if score percentage lebih dari 90, maka dia akan menampilkan notifikasi berikut ya. Bukan notifikasi, tapi dia akan munculin teks ya. Munculin teks kalau ya seperti ini teksnya. Luar biasa gitu. Kalau misalkan lebih dari 90 dan kalau di bawah 90 tapi lebih dari di atas 70 gitu. Nah, itu bagus, cukup menguasai, dan kalau misalkan di bawah 70 tapi masih di atas 50 cukup baik. Tapi kalau misalkan masih di bawah 50 itu ya don't surrender, can still learning gitu ya. Masih bisa belajar. Kemudian ada final resultnya juga di sini skor akhir. Kemudian kita jawab benar tuh ada berapa, salahnya berapa, kemudian ada total soalnya nih.
Total soal dari sekian jawaban benar dan salah gitu. Kemudian di sini juga dia akan nampilin jawaban yang benernya gitu ya, yang benernya dari soal yang kita jawab salah sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan source code-nya cukup segitu aja. Di sini aku akan langsung coba demoin aja untuk modulnya ya. Kita pergi ke main dan untuk run-nya di sini ya. Run, kemudian tunggu. Nah, untuk pertama di sini aku mau buat file baru soal baru deh. Soal baru namanya ujian 5 misalkan. Ujian 5 buat kemudian masukin soal apa? Soalnya perpus UPJ ya. Perpus UPJ lantai berapa? Oke, lanjut. Satu, lantai satu, dua, tiga, empat, lima. Jawaban benernya tadi perpus UPJ lantai berapa? Satu, dua. Oh, di C berarti ya lantai. Bukan. Lantai 4 ya kalau di perpus UPJ ya. Simpan, maka dia akan langsung ke tambah ya. Kita cek dulu, lihat daftar soal. Nah, aku ujian 5 yang ini ya. Ini untuk yang sebelumnya aku pernah buat ya, yang sebelumnya. Nah, kita cek. Nah, udah masuk ya. Perpus UPJ lantai berapa? Dengan jawaban benarnya D ya, 4 lantai 4. Kita kembali, kita coba nambah soal baru di sini. Nah, untuk aku mau tambah di ujian 5 deh. Ujian 5 apa ya? Aula UPJ. Aula UPJ lantai berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, untuk aula itu lantai 3 ya, lantai 3. Kita simpan terus aku mau coba tambah lagi deh. Satu lagi ya. Ujian 5. Soalnya apa ya? Hmm, di Plaza Body ada berapa pohon besar? Kita lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di Plasbot ada tiga pohon besar ya. Berarti jawabannya C. Nah, udah masuk, kita lihat. Nah, udah masuk semua ya untuk tiga-tiganya. Semua. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, di sini aku akan mulai kuis aja langsung ya. Mulai kuis. Di sini kita mulai ujian 5. Nah, jadi kayak gini ya visual untuk kuisnya. Jadi di sini akan nampilin soal satu perpus UPJ lantai berapa. Nah, tadi lantai 3 ya. Bukan, lantai 4. Lupa mulu. Sorry. Lantai 4 benar. Kalau lantai aula UPJ berapa gitu. C ya. Kemudian plasbot ada berapa pohon yang gede tuh, ada 3. Nah, maka dia akan langsung nampilin hasil ujiannya. Karena aku dapat skor 100, maka dia dihitungnya ya luar biasa ya karena masih lebih besar dari 90. Jawaban benernya ada 3, total jawaban salahnya ada 0 dari total semua soal ada 3 ya. Kita kembali coba kalau misalkan kita jawab ada yang salah kayak gimana ya. Nah, coba di sini komposisi picture lantai satu deh pokoknya. Asal dulu ya. Lantai 3 kita benerin aja. Kemudian 5 deh. Nah, seperti ini. Berarti ini di bawah 50 ya berarti ya. Makanya dia nampilin jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Jawaban benernya cuma satu dan salah dua. Total ada 3 ya. Nah, ini dia kesalahan yang perlu diperbaiki. Dia nampilin jawaban benar dari jawaban yang kita jawab salah sebelumnya gitu. Nah, seperti itu teman-teman semua. Mungkin untuk penjelasan dari quiz sistem ini cukup segitu aja dan untuk source code ini aku juga taruh di GitHub ya. Jadi teman-teman semua bisa akses di situ dan cobain langsung. Di sini udah aku upload ya. Jadi teman-teman semua bisa akses dan cobain langsung di device teman-teman semua masing-masing dan tapi perlu diingat untuk folder path mungkin di setiap device beda ya. Jadi perlu diperhatikan lagi dan ya tinggal disesuaikan aja. Nah, mungkin segitu aja dari saya, dari aku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.